Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini kami, Ustadz, ingin bertanya tentang seputar hukum celana jingkrang dan cadar. Sebagaimana beberapa media itu mengatakan bahwa cadar dan celana jingkrang ini itu budaya Arab. Bagaimana penjelasannya ini tentang ini hukum ini, Ustaz? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya, memang terkait dengan masalah cadar, kemudian menaikkan kain di atas mata kaki, atau orang bilang celana cingkrang. Ini memang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, khususnya di hari-hari ini. Ya, maka tentunya seorang muslim, seorang muslimah terkait dengan masalah-masalah yang seperti ini, ya, dia harus perhadapkan dengan agamanya, ya. Dia harus melihat agamanya dan mengetahui hukum syariat terkait dengan dua permasalahan ini. Ya. Jadi kalau kita bahas secara hukum syariat, cadar dengan celana yang naik di atas mata kaki atau celana cingkrang. Nah, masalah ini berkaitan dengan masalah pakaian, ya. Berkaitan dengan masalah pakaian. Kalau pakaian itu, ya, hukum asalnya boleh, hukum asalnya itu mubah, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Hukum asalnya pakaian itu boleh sepanjang tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, ya. Apalagi kalau kita melihat ternyata terkait dengan dua masalah ini, itu sudah banyak dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Terkait dengan masalah menaikkan kain di atas mata kaki atau celana cingkrang dulu, ya. Ya. Jadi terkait dengan masalah ini, ya, sebenarnya kalau kita bahas dalam hukum syariat, memang betul ada khilaf para ulama, ada perselisihan para ulama. Tapi ada poin-poin kesepakatan mereka terkait dengan masalah celana cingkrang atau menaikkan kain di atas mata kaki, entah itu celana, sarung, jubahnya atau semisal ini. Ya, ada poin-poin kesepakatan ulama. Yang pertama, bahwasanya ulama sepakat, ya, bahwasanya kalau menaikkan atau menurunkan celana di atas mata kaki, di bawah mata kaki, isbal, kalau dalam istilah syariatnya isbal, menurunkan kain melewati mata kaki sampai menyeretnya ke tanah. Kalau dilakukan karena sombong, ulama sepakat itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Dan juga ulama sepakat bahwasanya tidak isbal, yakni dia naikkan kainnya di atas mata kaki, ulama sepakat bahwasanya itu yang terbaik. Itu yang terbaik dan itu yang mencocoki, ya, perintah-perintah di dalam syariat. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya, ya, tidak isbal itu atau menaikkan kain di atas mata kaki itu adalah bagian dari syariat Islam. Itu bagian dari syariat Islam. Ulama hanya berselisih terkait dengan masalah apa hukumnya kalau isbal tidak sombong. Apakah itu boleh atau tidak? Nah, ini letak silang pendapat ulama di sini. Ya. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwasanya kalau isbal menjulurkan kain di bawah mata kaki itu tidak sombong, ya, dalam keadaan tidak sombong, ini mubah, boleh hukumnya. Ada sebagian berpendapat begitu. Ada yang berpendapat hukumnya makruh, itu pendapat yang kedua. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, banyak para ulama berpendapat hukumnya makruh. Dan pendapat yang ketiga, ini yang mengatakan hukumnya haram, walaupun dia lakukan tidak sombong. Nah, dan ternyata kalau kita lihat, ini merupakan pendapatnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang mana beliau ini dikenal sebagai ulama dari madhab Syafi'i. Ya. Dan juga
pendapat Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi juga termasuk ulama besar dari madhab Syafi'i. Beliau berpendapat haram. Makanya Imam Az-Zahabi beliau memasukkan isbal ya, di dalam buku beliau ya, kitab Al-Kabair. Beliau masukkan sebagai bagian dari dosa-dosa besar. Nah, itu kalau kita merujuk kepada pendapat mereka ya, pendapat Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Ya. Nah, kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, seorang muslim kalau misalnya diperhadapkan dengan perselisihan, ya tentunya dia harus melihat mana yang kuat dari sisi dalilnya. Bukan hanya dia memilih ya sesuai dengan apa yang mudah bagi dia, apa yang gampang, sesuai dengan selera hawa nafsu. Ya tentu tidak seperti itu. Seorang muslim dia melihat kepada dalilnya. Nah, kira-kira mana yang lebih kuat? Ya kalau kita melihat kepada dalil, ya ternyata pendapat dua ulama ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Imam Az-Zahabi, dan juga ulama-ulama yang lain yang berpendapat hukumnya haram, itu lebih kuat. Ya, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan secara umum, secara mutlak, seperti dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kain yang menjulur di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Jadi Nabi tidak menyebutkan entah dia sombong atau tidak sombong, ya kan? Nah, ini kan yang letak pembahasan para ulama tadi. Ya. Juga dalam riwayat Muslim dikatakan begini, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ada 3 orang kata Nabi yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan, dan baginya azab yang pedih. Nah, 3 orang ini salah satunya kata Nabi al-musbil izarahu, orang yang isbal kainnya, yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Nah, sementara memang ada hadis yang menyebutkan kalau isbal itu sombong, itu dosa. Ya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyeret kainnya di bawah mata kaki, dia seret kainnya, ya, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Dalam sebagian lafaz, la yandurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada orang yang menyeret kainnya karena sombong. Ya. Karena sombong. Nah, jadi para ulama mengatakan isbal itu yang berpendapat hukumnya haram ya. Kalau sombong itu, kalau tidak sombong itu haram, kalau sombong lebih haram lagi. Lebih haram lagi. Ini ulama yang berpendapat secara mutlak hukumnya haram. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, mereka yang berpendapat bahwasanya isbal kalau tidak sombong ya, itu tidak masalah. Mereka berdalilkan dengan hadis ini. Padahal kalau kita lihat kelanjutan hadis, itu malah menunjukkan bahwasanya justru isbal itu terlarang walaupun tidak sombong. Makanya dalam lanjutan hadis tadi, ketika Nabi menyebutkan barang siapa yang menyeret kainnya karena sombong, ya, maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Maka ada salah seorang sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarkhi. Ya Rasulullah, sesungguhnya sebelah kainku, sebelah sarungku itu sering kedodoran. Ini Abu Bakar ingin tanya, apakah ini juga dilarang di dalam agama? Apakah ini juga perkara yang tidak diperbolehkan? Ya kan? Maka Rasulullah mengatakan, ya, innaka lasta mimman tasna'u khuyala. Sesungguhnya kamu, wahai Abu Bakar, bukanlah orang yang melakukan hal tersebut karena sombong. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, hadits ini menunjukkan pada dasarnya Abu Bakar sebenarnya menaikkan kainnya, hanya sering terturun karena disebutkan Abu Bakar itu orangnya kurus hingga kainnya sering kedodoran. Nah, jadi pada dasarnya Abu Bakar sebenarnya menaikkan kainnya cuman sering kedodoran karena kondisi beliau. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar pun pada hakikatnya beliau menaikkan kainnya. Tapi karena kedodoran seperti itu tidak sengaja, ya,
maka itu tidak masalah. Makanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal tersebut karena tidak sengaja, bukan karena sengaja. Ya, bukan karena sengaja. Nah ini. Dan juga ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain ternyata. Ya, pernah dalam satu riwayat disebutkan dalam riwayat Imam Ad-Darimi, ya, ada salah seorang sahabat, ya, dilihat oleh Nabi SAW, dia menyeret kainnya di bawah mata kaki. Nah, dalam satu riwayat itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Maka Nabi kejar orang tersebut. Nabi katakan, ittaqillah irfa saubak. Bertakwalah kamu kepada Allah, angkat kainmu, kata Nabi, di atas mata kaki. Maka sahabat ini beralasan, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya kakiku cacat ya Rasul. Sesungguhnya dua lututku itu kalau berjalan saling beradu ya Rasul. Maksudnya tidak normal. Nah, ini alasannya orang ini sehingga dia menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Ya. Maka apa kata Nabi? Kullu khalqillahi hasan. Semua ciptaan Allah itu baik. Irfa thawbak. Angkat kainmu, kata Nabi. Ya. Nah, di sini Nabi tidak memberikan udzur kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ya, yang menjulurkan kainnya karena apa? Bukan karena sombong kan, tapi karena apa? Karena malu, ya kan? Karena dia malu, karena kakinya cacat. Artinya beliau julurkan. Nabi SAW tidak memberikan udzur kepada dia. Nabi tidak mengatakan, oh karena kamu tidak sombong, tidak masalah. Bahkan Nabi katakan, irfa thawbak, angkat pakaianmu. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi menunjukkan bahwasanya isbal itu walaupun tidak sombong, itu pun dilarang di dalam agama. Ya, ini kalau kita melihat kepada dalil. Ya. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Daud, ternyata isbal itu sendiri adalah kesombongan. Kata Nabi, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Hati-hati kamu dari isbal, karena isbal itu dari kesombongan. Jadi orang yang isbal itu, kata Nabi SAW, itu dari kesombongan malah. Nah, jadi ini kalau kita bahas dari pendapat para ulama ya, jadi kita lebih condong memang pendapat yang mengatakan isbal itu ya haram, sombong atau tidak sombong, ya. Dan apa namanya ya, kita kalau misalnya memilih pendapat ini tentunya yang lebih selamat, ya kan, yang lebih selamat tentunya, karena ulama sepakat bahwasanya tidak isbal itu yang lebih baik. Taruhlah misalnya dia berpendapat hukumnya makruh ya, atau hukumnya boleh, ya kan. Nah, tapi kita katakan yang terbaik bagi kamu adalah tidak isbal. Ya, yang terbaik bagi kamu adalah tidak isbal. Kalau misalnya kita apa namanya ya sudah berlapang dada terhadap perselisihan ulama, ada yang berpendapat makruh, mubah, ya silahkan. Akan tetapi kalau kita melihat kepada dalil dan kita melihat pendapat yang lebih hati-hatinya dan terbaiknya adalah tidak isbal. Nah, itu terkait masalah celana cingkrang ya. Nah,